أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika sam'a wa ta'ata. Betul niku nggih? Betul. Nggih. Kamu wajib untuk mendengar dan taat. Fi usrika, dalam kesulitanmu, wa yusrika, dan kemudahanmu. Wa man syatika, dan dalam keadaan giatmu. Mansyat itu aslinya apa namanya ini? Dari kata nasyat, itu artinya rajin itu, akas. Wa makrohika, dan dalam keadaan terpaksamu. Kalau bahasa kita dengan senang hati maupun dengan terpaksa. Wa atharatin alaika, dan sekalipun mereka lebih mendahulukan diri mereka sendiri daripada kamu, maksudnya enggak peduli sama kamu. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi kita sebagai makmum wajib taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan sulit, mudah, dalam keadaan senang hati maupun terpaksa.
Walaupun pemimpin itu zalim, tidak peduli pada rakyatnya, lebih mengutamakan dirinya. Tapi ingat catatannya kemarin apa? Selama tidak durhaka kepada Allah. Tapi kalau perintahnya durhaka kepada Allah, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau dipaksa oleh sistem namanya mukroh. Mukroh itu orang yang dipaksa oleh sistem. Kalau begitu dimaafkan. Jadi bukan karena kita dengan senang hati, karena dipaksa oleh apa? Sistem. Sehingga terpaksa. Kalau terpaksa itu dimaafkan. Kalau bahasa yang saya pakai, jangan kerjakan dengan senang hati. Yes, terpaksa tadi karena dipaksa oleh apa tadi? Sistem. Allahu Akbar. Terus kemudian hadis yang ke-6. Wa an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma, diceritakan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kunna adalah kami ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fanazalna manzilan, maka kami berhenti di satu tempat. Faminna may yuslihu khiba'ahu, maka di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya. Wa minna man yantadillu, dan di antara kami ada pula yang menggembalakan ternak. Di antara kami ada pula yang bermain-main panah, bukan itu. Wa minna man huwa fi jasyarihi idnada munadi. Wa minna, dan di antara kami ada yang menggembalakan ternak yang dikendarainya. Tiba-tiba fanada, idnada, memanggil. Siapa? Munadi Rasulullah, juru panggilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu jami'ah, ayo kita sholat bareng-bareng. Fajtama'na ila Rasulillah, maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan wa taji'ul fitnatu fayaqul mu'min hadhihi muhlikani thumma tankashifu wa taji'ul fitnatu fayaqul mu'min hadhihi faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati lan nasi alladhi yuhibbu an yu'tab ilayhi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a akhiru yunazi'uhu fatribu unuqal akhar. Rawahu Muslim. Kata Nabi bahwasanya tidak ada satu nabi pun sebelum aku
melainkan ia berkewajiban untuk menunjukkan kebaikan yang ia ketahui kepada umatnya, serta ia memperingatkan kejahatan yang ia ketahui kepada umatnya. Baik buruk sudah Nabi kasih tahu semua. Yang baik sudah Nabi beritahu, yang buruk sudah Nabi beritahu. Yang baik laksanakan, yang buruk tinggalkan. Dan sesungguhnya terhadap umat yang kamu sekalian ini, pada mulanya ditentukan keselamatan, tetapi pada akhirnya nanti banyak cobaan dan hal-hal yang tidak kamu inginkan. Jadi umat akhir zaman akan mengalami banyak cobaan, fitnah akhir zaman. Dan datanglah fitnah-fitnah di mana fitnah yang sebelumnya dianggap ringan dibandingkan fitnah yang sebelumnya. Kecenderungannya memberat. Jadi fitnah akhir zaman ini tambah akhir zaman tambah berat. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita tengok ke masa lalu kita dengan masa sekarang kan tantangannya sudah beda banget. Ya begitulah tantangan akhir zaman. Jadi masing-masing zaman punya tantangannya sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Dulu itu mungkin orang dirusak dengan menggunakan candu. Jadi ada orang itu dirusak dengan apa? Candu. Tapi dengan candu itu yang kena hanya orang-orang gede. Diturunkan lagi supaya anak-anak mudanya kena narkoba. Naudzubillah min syarri. Terus ditambah lagi dosisnya. Aneka tayangan pornografi. Naudzubillah min syarri. Terus berkembang gadget, iya, LGBT, macam-macam. Naudzubillah min syarri. Kalau merujuk pada riwayat ini, kedepannya malah lebih parah lagi tantangan. Allah, banyak-banyak berdoa ya. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman ini. Amin. Karena Nabi membahasakan di hadis yang lain, fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam. Itu potensinya orang bisa kafir. Siap Bu, insyaallah Rabu kan? Siap insyaallah. Iya Rabu insyaallah. Siap. Insyaallah. Jadi orang itu ada potensi pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu yang sering mengeluhkan kondisi imannya yang naik turun. Saya jawab, bersyukurlah pada Allah kalau iman kita naik turun. Itu masih normal. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk. Nah, itu bahaya itu. Saya ulang ya. Kalau kita mengeluhkan iman kita yang naik turun, saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Itu masih normal. Yang bahaya kalau imannya apa tadi? Keluar masuk. Kalau kita mau sederhanakan, oke lah, mungkin lagi mual nih, lagi muales, fardunya tok, yang wajib-wajib saja lah. Itu masih bagus itu. Itu masih bagus. Tapi sudah berbahaya, sudah mengkhawatirkan kalau yang wajib sudah ditinggalkan. Itu bahaya. Itu pertaruhannya, ngerinya imannya keluar masuk itu aja. Naudzubillah min syarri dzalik. Sehingga pernah ada jamaah itu datang ke saya, dia bilang, Ustadz, suami saya udah, saya lupa kalau nggak 3 bulan 6 bulan saat itu dia ngomong, udah 3 bulan ini futur Ustadz suami saya. Muales, futur itu muales. Saking malesnya sampai tidak sholat 5 waktu Ustadz. Saya bilang, astagfirullah. Kalau udah nggak sholat 5 waktu itu bukan futur lagi itu Bu. Itu pertaruhannya berat itu.
Karena imannya bisa keluar masuk. Khawatirnya begitu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Makanya kalau iman kita naik turun, malesnya berpusar pada hukum sunnah, itu masih normal. Tapi jangan lama-lama juga. Harus segera bangkit. Pun. Kalau udah yang wajib diserempet, wah bahaya deh. Ngerinya imannya keluar masuk. 14 tadi itu. Pada waktu datangnya fitnah itu, orang yang beriman berkata, inilah yang membinasakan aku. Kemudian hilang fitnah itu, dan datang lagi fitnah itu. Maka orang yang beriman berkata, inilah yang membinasakan aku. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, maka teguhkanlah keyakinannya, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir, dan adalah ia memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia senang bila ia diperlakukan seperti itu. Dan barang siapa yang telah berbaiat kepada seorang pemimpin atau penguasa, maka ia telah mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan serta telah menumpahkan kepercayaannya, maka ia harus mentaatinya sekuat tenaga. Jika ada orang lain yang bermaksud untuk merebut kekuasaannya, maka penggallah lehernya. Maka penggallah leher orang lain itu. Hadisnya riwayat Muslim. Arahan Nabi pertama gini. Orang yang beriman tahu mana fitnah, mana bukan fitnah akhir zaman, itu tahu. Karena orang beriman punya kepekaan iman. Ketika dia mulai terganggu dari beribadah kepada Allah, ketika dia mulai terganggu dari peduli pada sesama, di situ dia mulai merasakan, oh ini fitnah. Ini fitnah. Maka kita tahu di akhir zaman sekarang ini, bagaimana orang disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa sehingga tidak menyempatkan diri untuk beribadah, bahkan hadiri majelis ilmu dan macam-macam. Nun sewu. Jenengan kalau nuruti repot, nggak bisa datang sekarang, nggak bisa. Kalau nuruti repot, nggak akan menyempatkan kita begini. Sehingga ada orang yang ada lirik lagu gimana itu yang samroh itu, subuh kesiangan duhur, sore di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran gitu ya. Nah, kalau betul Bu, kalau nuruti nasi daria tadi, kalau nuruti sibuk itu, wis kau nak mari ini, ndak kelar-kelar. Ndak akan ada waktu untuk kita hadiri majelis ilmu, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lek nuruti sibuk loh. Disitulah harus ada garis tegas bahwa ini waktunya sholat, saya harus sholat. Ini waktunya kumpul keluarga, harus kumpul keluarga. Ini waktunya ngaji, harus ngaji. Apalagi sekarang plus gadget, fitnah gadget itu. Bahkan kadang bersama itu minus kebersamaan. Karena masing-masing pegang gadget. Ustaz, ini tolong diperjelas deh, yang barang siapa membaiat seorang imam lalu memberikan kepadanya telapak tangannya dan dua hatinya, maka hendaknya dia menaati bila mampu. Apabila datang orang lain merebutnya, penggal leher orang tersebut. Itu kalau ada yang memberontak. Kalau ada yang memberontak, maka muslimin harus membela pemerintahan yang sah. Kalau dulu zaman di Indonesia kan ada pemberontakan itu. Nah, maka muslimin harus mengambil peran untuk melawan para pemberontak itu.
Itu seperti itu. Itu maksudnya, Bu. Ya, baik. Kita teruskan lagi ini. Jadi jangan terus ada orang kritik pemerintah terus kita penggal kepalanya, bukan itu. Maksudnya memberontak itu maksudnya. Baik, kita teruskan lagi ini. Nah, orang beriman itu tahu mana fitnah maka bukan fitnah itu. Maka segala hal yang membuat dia berpaling dari Allah, berpaling dari peduli pada sesama, maka itu adalah fitnah. Apa saja, entah itu pekerjaan, entah itu aktivitas, entah itu, saya ulang, itu yang tahu ya orang yang punya iman yang bagus dan benar. Dia akan paham ini fitnah atau bukan fitnah. Orang yang nggak ngerti larut dalam fitnah itu, terbawa arus. Itu satu. Kemudian yang kedua, arahan Nabi. Ini arahan Nabi. Perkuat iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau disederhanakan, rukun iman yang 6 itu diperkuat. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kemudian kepada Nabi, Alkitab, Nabi dan Rasul, kiamat, takdir. Itu diperkuat itu. Nah, jadi kalau itu diperkuat, paling enggak fondasi dasar dalam hati kita itu jelas. Karena orang itu kalau imannya kuat, kalkulasinya pasti dunia akhirat, gak mungkin dunia tok. Sehingga dalam berbisnis pun pikirannya gak cuma untung rugi, tapi dunia akhirat. Itu pasti itu. Orang yang imannya kuat itu pasti pertimbangannya dunia akhirat. Mau ngomong, mau berbuat apa saja, mesti pertimbangannya dunia akhirat. Pasti itu deh. Kalau orang imannya sehat. Orang-orang yang imannya bermasalah saja, yang orientasinya dunia mengabaikan akhirat. Tapi orang yang imannya sehat, pasti orientasinya dunia hasanah, akhirat hasanah. Sehingga omong saomong hati-hati, berbuat apa saja ngati-ngati. Sehingga insya Allah selamat dari fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena sikap kehati-hatiannya mengingat apa yang dia katakan, apa yang dia buat itu resikonya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Manfaatnya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Itu arahan Nabi yang berikutnya. Selanjutnya arahannya apa? Disuruh tetap peduli pada sesama. Arahan Nabi dalam hadis ini. Hadisnya riwayat Muslim. Tahu kenapa? Karena di akhir zaman sangat mungkin orang sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak lagi peduli pada sesama. Padahal di balik peduli kita pada sesama ada janji pertolongan Allah. Saya ulang, padahal di balik peduli kita pada sesama ada janji pertolongan Allah. Makanya kalau ingin selamat dari fitnah akhir zaman, tetaplah memiliki jiwa manusia dan kemanusiaan atau sosial tadi. Sehingga kita tetap peduli. Jangan sampai mati jiwa kemanusiaan kita sehingga kita tidak lagi sebagai manusia. Dan hari ini kita melihat kan bagaimana orang yang terbawa arus modernisasi itu, sebagian mereka kita berkata, iku menungso ta, itu manusia ta. Kok ngomong kayak gitu? Bisa dipahami ya? Sampai ada sebagian kita yang mengatakan tidak harus pakai dalil agama untuk bisa mengerti kasus ini. Cukup sebagai manusia, kalau dia betul-betul manusia dia akan paham bahwa dia tidak akan begitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh kasus Palestina saja. Bagaimana kita melihat sebagian orang yang mendukung Nazionis itu, Nazisionis itu. Iya, kan kita ngomong, nggak usah pakai agama. Manusia, kalau kita menjadi manusia kita nggak akan begitu. Allah, itu ya di antaranya.
Makanya jangan sampai tidak peduli. Jadi dari Nabi arahannya apa tadi? Menggunakan iman, ya. Diperbaiki iman, rukun iman yang 6 itulah. Berapa peduli pada sesama. Yang terakhir perintah Nabi, taati pemimpin. Jangan sampai memberontak. Jadi taati pemimpin tentu selama tidak menentang Allah dan Rasulnya ya. Kalau kaitan dengan durhaka kita tidak boleh taat. Dalam hal ini arahan Nabi, taati pemimpin, jangan memberontak. Bu, satu negeri itu kalau perang itu mau ngapa-ngapain termasuk mau mengamalkan agama itu sulit. Baru mau sholat bom meledak duar kan tidak enak. Kan ngoten nggih? Enggak tentram, enggak nyaman. Kenapa? Negara konflik. Baik konflik intern maupun ekstern, penjajahan misalnya. Tidak enak semua. Makanya para ulama kita itu dalam ijtihadnya mengatakan negeri damai itu masih lebih baik, Darussalam, daripada kita memaksakan Darul Islam tapi perang gitu. Itu kalau bahasa para ulama itu begitu. Walaupun kita tetap berjuang dan berusaha agar bagaimana syariat agama Allah ini tegak di negeri kita ini. Dan kita bersyukur untuk perdata kita sudah lama kita bisa menggunakan ketentuan dalam syariat Islam dalam perdata. Kita punya pengadilan sendiri namanya pengadilan agama khusus untuk kaum muslimin. Kita bisa mengurus perdata kita dengan syariat Islam. Kalau pidana sampai detik ini masih menggunakan hukum Belanda. Bahkan beberapa hukum Belanda itu di negaranya sana udah nggak berlaku sekian ratus tahun yang lalu. Ya ini berproses lah. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti tegaklah syariat agama Allah di negeri ini. Namanya tetap Indonesia nggak apa-apa. Nah, tapi sistemnya hukum syariatnya adalah hukumnya menggunakan syariat Islam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Dan dalam Islam itu melindungi semua, nggak usah khawatir. Nah, orang-orang di luar Islam itu kan sebagian orang yang fobia Islam itu kan mereka khawatir bahwa hukum Islam itu memberangus mereka. Salah. Justru kalau belajar dari daulah-daulah Islam sebelumnya, Muslimin itu terbukti melindungi minoritas. Itu terbukti itu. Sejarah mencatat. Itu seperti itu. Bisa dipahami insyaallah nggih. Nah, itu. Ya tentu tadi perjuangannya tidak harus berdarah-darah, bahkan menumpahkan darah itu dihindari oleh para ulama kita. Justru yang tempat adalah jalur damai. Ya monggo masing-masing yang punya peran sesuai dengan bidangnya berusaha atau mengupayakan hal itu. Nah, termasuk sudah dibuat seminar-seminar bagaimana kemudian memasukkan nilai-nilai Islam di dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita. Misalnya. Kalau ada orang nanya misalnya, loh, agama lain kenapa tidak juga Ustaz? Agama yang punya ajaran mencakup sosial, politik, budaya, ekonomi itu cuman Islam, yang lain tidak punya. Jadi kalau kenapa kok cuman Islam ya karena yang punya ajaran itu Islam, yang selain itu tidak punya gitu loh masalahnya. Bisa dimengerti ya? Jadi ajaran agama yang lengkap mencakup ibadah, sosial, politik, budaya, ekonomi dan itu Islam. Lengkap. Asal mau belajar. Kalau nggak mau belajar podo ae gak ngerti bisa. Sama saja. Wa an Abi Hunaidata, dan citaan dari Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sa'ala bertanya siapa Salamah bin Yazid, Salamah ibn Yazid al-Ju'fi. Bertanya ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda,
Faqala, maka beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Fa'aradu anhu thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u fa inna ma'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Rawahu Muslim. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum. Bagaimana pendapat panjenengan atau bagaimana arahan panjenengan jika bertindak atas kami siapa para pemimpin yang mereka meminta hak mereka, tapi wayamnauna haqqana, tapi mereka mencegah atau menghalangi atau tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna, maka apa perintahmu pada kami? Dijalui pajak terus saya. Tapi untuk kita nggak ada perbaikan sama sekali. Ya, misalnya pajak terus, jalanan masih berlubang dibiarin aja, misalnya. Pajak jalui terus, rumah sakit ya mahal, sehingga tidak semua orang mendapatkan akses kesehatan yang baik misalnya. Gimana ini? Apa perintahmu untuk kami ya Rasulullah? Ada model pemimpin kayak gitu, sibuk nuntut hak mereka tapi tidak memberikan hak-hak kami. Fa'aradu anhu, maka kemudian Nabi pun menoleh, berpaling lah. Fa'aradu anhu, kemudian Nabi berpaling darinya. Summa sa'ala, kemudian sahabat tadi bertanya lagi kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda. Biasanya Nabi itu kalau berpaling itu sekiranya enggak perlu jawab, Nabi enggak mau jawab. Tapi karena dia maksa jawab, maksa untuk dijawab, maka Nabi menjawab. Tidak ada hal-hal di mana Nabi itu kalau ditanya, Nabi kadang enggak mau jawab. Bukan Nabi tidak mau menyampaikan, mungkin belum turun wahyu, atau Nabi melihat ada potensi konflik kalau Nabi menjawab. Dan itulah kenapa kemudian kadang jawaban itu tidak selalu bagus untuk sebuah pertanyaan, tergantung konteksnya. Maka ada ulama-ulama kita itu kalau ditanya tentang sesuatu yang ada potensi menumpahkan darah, itu kadang nggak mau jawab, menghindari kemungkinan buruk yang bisa muncul. Kalau untuk Nabi kemungkinan belum ada wahyu yang turun, sehingga Nabi tidak berkenan menjawab. Begitu bertanya kedua, kemungkinan ada wahyu yang turun, pastinya ya, karena Nabi itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Maka Nabi pun menjawab. Apa jawaban beliau? Au kama qala isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taatilah pemimpin kalian itu. Fa inna ma'alaihim ma hummilu. Bahwasanya atas merekalah apa yang mereka tanggung, wa 'alaikum ma hummiltum, dan atas kalian pula lah apa yang kalian tanggung, apa yang kalian bertanggungjawabkan sebagai kewajiban kalian. Jadi nanti masing-masing bertanggung jawab lah. Isnurut tawailah. Karena sungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban atas kewajiban mereka, dan kamu pun akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan apa yang menjadi kewajiban kalian. Hadisnya riwayat Muslim. Di hadis yang lain saya pernah baca Nabi bersabda, terkait dengan hak kalian mintalah kepada Allah saja, kata Nabi. Jadi kalau ketemu model orang kayak gini nih, sibuk nuntut haknya, tapi hak kita tidak pernah diberikan. Perintah Nabi, untuk hak kalian minta kepada Allah saja. Yang penting kalian fokus tunaikan hak orang lain. Jadi kalau kita ada kewajiban orang lain, tunaikan.
Untuk hak kalian minta kepada Allah saja. Itu di akhir zaman itu begitu. Hari-hari ini kita mungkin melihat ya ada beberapa orang yang nuntut haknya, alih-alih dia mendapatkan haknya malah jadi pesakitan, betul ya? Ya. Sehingga ada istilah kata sebagian orang kehilangan kambing, nyari kambingnya malah kehilangan kepu. Jadi zaman sekarang akhir zaman itu orang kehilangan kambing. Untuk mencari kambingnya itu sampai kehilangan kepu di akhir zaman itu. Kita hari ini disajikan berita Bu, bagaimana ada seorang yang menagih utang kepada orang yang susah bayar utang. Alih-alih dia mendapatkan uangnya malah dituntut dengan pencemaran nama baik. Coba. Itu. Kenapa? Ada yang dibunuh. Betul. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka perintah Nabi di akhir zaman itu, kisah termasuk akhir zamannya. Fokus saja pada tunaikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Untuk hak kita minta kepada Allah saja. Ustaz, gak marem mereka nuntut Ustaz, gak apa-apa, monggo silahkan. Kalau jangan mau nuntut boleh. Tidak durhaka kepada Rasulullah SAW. Enggak. Silakan, enggak apa-apa. Kalau Anda mau nuntut itu hak. Tapi arahan Nabi, saran Nabi memang untuk hak kalian minta kepada Allah saja. Kenapa? Daripada sakit hati. Allahu Akbar. Ada seseorang misalnya itu ya, haknya daripada orang lain. Enggak biasa-biasanya. Oh, mungkin dia lupa. Kita ingatkan, boleh enggak apa-apa. Kok enggak ada yang dikasih ingat? Ya serahkan sama Allah aja udah. Ada orang yang punya kewajiban kepada kita sindir-sindir kok. Gak mudeng-mudeng apa gak gelem mudeng. Ya udah serahkan sama Allah aja udah. Jangan menghinakan diri gara-gara itu. Maksudnya ya tadi fitnah akhir zaman itu loh. Kadang keadaan itu dibalik. Yang tadinya orang mau nuntut haknya malah jadi pesakitan. Tapi monggo kalau mau enggak apa-apa. Dengan segala konsekuensinya ya. Dengan segala konsekuensinya. Oh, macam-macam orang ya. Kadang kalau ada kondisi begitu itu kita manfaatkan sebagai media tawasul. Tawasul pertama karena kita mazlum, dizalimi kan. Yang kedua ya kesempatan kita untuk memaafkan dan atau bersabar tidak membalas. Itu kan kebaikan juga. Mohon pada Allah. Itu minta sama Allah, ya Allah, sekiranya apa yang hamba lakukan ini terhadap orang-orang yang telah menzalimi hamba terkait dengan hak hamba itu, semoga menjadi asbab Engkau ampuni hamba dan keluarga hamba, Engkau maafkan hamba dan keluarga hamba, menjadikan hamba dan keluarga hamba dan keturunan hamba orang-orang yang soleh, orang-orang yang muslih, yang qurratu a'yun, dan semoga Engkau ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin insyaallah. Ya selanjutnya minta apa saja terserah. Kadang kalau saya pribadi itu segerak-geraknya hati. Tapi selalu yang saya minta pertama itu mohon diampuni, dimaafkan dan diberkahi. Itu yang saya minta, hampir selalu saya minta kepada Allah itu mohon diampuni, dimaafkan dan diberkahi. Setelah itu tergantung isi hati saya apa. Kadang ya ingin mendoakan anak, ya anak-anak yang kita doakan. Kadang ingin mendoakan pasangan, yang kita doakan pasangan. Kita mendoakan apa, hati Anda apa isinya? Minta sama Allah, bertawassul dengan kedzaliman yang kita rasakan karena kita mazlum misalnya. Yang kedua ya bertawassul dengan sikap kita yang bersabar dan atau memaafkan. Tawassul, bertawassul itu sebagai sarana perantara kita untuk merayu Allah. Iya, wasilah. Bertawassul dengan amal soleh itu namanya. Tapi jangan narsis ya. Ya Allah, dia sudah mendolimi saya 10 kali loh ya Allah. Masa sih nggak dikabulkan juga? Jangan gitu.
Jadi tetap ya Allah, sekiranya apa yang hamba lakukan adalah sebuah kebaikan menurut Engkau ya Allah, dan ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Mohon kalau saya biasanya tolong ampuni hamba dan keluarga, maafkan hamba dan keluarga, terus berkailah hamba dan keluarga. Itu seperti itu. Itu yang pokok itu mohon. Saya seringkali minta yang pokok itu ampunan, pemaafan dan barokah. Kalau ampunan, dosa kita ditutup kasusnya. Kita dapetin aja udah bagus. Dapetin udah bagus. Kalau pemaafan, dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Betul-betul nggak dibahas. Kalau keberkahan, kebaikan. Kita mohon kebaikan yang terus bertambah. Itu seperti itu. Apa nih, bagus. Barokah itu rahmatnya sudah jadi. Kalau rahmat itu kan masih umum. Kalau barokah itu rahmatnya sifatnya khusus. Barokah. Jadi barokah itu makanya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat tetap kita minta, barokah kita minta. Barokah itu rahmatnya sudah jadi. Kalau rahmat secara umum sudah menyeluruh ke seluruh alam. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Yang kita inginkan dari Allah adalah rahmat secara khusus. Namanya ra'fah, namanya barokah. Ra'fah itu rahmat Allah yang begitu luar biasa, dan itu rahmatnya sudah jadi khusus untuk hamba-hamba terpilih. Nama lainnya barokah itu. Ra'fah dan barokah itu mirip-mirip. Jadi yang diminta kebetulan maaf sama barokah. Yang pokok yang sering saya minta itu. Sisanya di hati saya ada proposal apa. Itu saya mohonkan tetap sama Allah. Ya mohon aja, selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Ngoten nggih. Tapi jangan lupa bersyukur. Bersyukur maksudnya bagaimana bersyukur? Alhamdulillah, walaupun orang berbuat apa kepada kita masih Allah bikin masih bisa ini, bisa itu. Kita syukuri tetap. Biar isinya enggak cuma keluhan, tapi juga syukur. Alhamdulillah. Nah ini jenengan boleh setuju, boleh gak setuju. Ketika kita ada masalah, pastikan yang maunya keluar kan keluhan, betul nggih? Yang maunya keluar itu pasti keluhan. Keluhan itu kita keluhkan kepada Allah untuk menunjukkan bahwa kita tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Itu satu dulu, tidak masalah itu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, supaya keluhan itu tidak masuk dalam kategori meratap, itu sertai dengan syukur. Bahkan kalau berkata beliau, dahului dengan syukur. Dahului dengan syukur. Jadi syukur. Contoh gini ya, jenengan sakit. Kalau langsung mau mengeluhkan sakit kan gini, ya Allah tolong sembuhkan hamba. Ya Allah sehatkan hamba. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bagus. Menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Maka kalau pakai konsepnya Abdullah bin Mas'ud, itu dahulu dengan syukur. Syukur itu gini. Alhamdulillah ya Allah, sekian lama hamba sehat. Alhamdulillah ya Allah, sekian lama hamba Kau beri kemudahan-kemudahan. Ampuni hamba ya Allah, kalau selama ini hamba kurang bersyukurnya. Ampuni hamba, alhamdulillah untuk semua nikmat-Mu ya Allah. Baru sekarang ini lagi ya Allah, saya ini misalnya itu gitu. Nah, saya secara pribadi itu kalau mau mengadu kepada Allah itu berusaha seingat-ingatnya saya itu untuk mendahului dengan syukur terlebih dahulu. Kadang ya lupa, ya setelahnya bersyukur. Oh iya kok mau ngeluh tok lali syukuri, terus setelahnya kita syukuri. Karena bagaimanapun juga dalam hadis At-Tirmidzi Nabi bersabda, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ngoten nggih? Nah, nanti dicoba aja. Insyaallah. Nggih semua kembali pada Allah nggih. Ijabah semuanya kembali pada Allah. Yang penting kita tetap yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Jangan sampai ragu. Dan jangan sampai berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan kayaknya doaku gak dikabulkan deh. Ya jangan gitu. Yakin aja.
Jangan kita ini membatalkan doa kita hanya gara-gara nggak ada tanda-tandanya. Model-model kayaknya nggak mungkin ini. Terus buruk sangka sama Allah. Jangan. Pokoknya yakin aja. Tugas kita cuma yakin. Udah yakin aja. Bahwa suatu saat kok tidak sedang kenyataan, baik sangka aja sama Allah bahwa dibalik apa yang saya minta ini ya, bisa gitu, atau Allah pasti akan ngasih yang lebih baik lagi insya Allah. Ada hikmahnya. Udah minta terus aja sama Allah. Paling tidak itu kalau kita terus begitu kepada Allah, kita itu dekat dengan pertolongan Allah. Karena semuanya dalam kendali Allah. Ada hal-hal yang ya namanya orang hidup pasti ada masalah. Kalau masih bisa kita pikir, kita pikir. Kalau masih bisa kita jalani, kita jalani. Mentok. Jangan overthinking, serahkan pada Allah sudah. Itu yang mungkin saya pernah cerita di sini. Saya pribadi itu kalau selagi masih bisa saya pikir, saya pikir. Kalau udah mulai bunyi nih gue mulai judek. Udah mulai overthinking tadi itu. Saya marahi diri saya itu. Saya marahi gini. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Emang yang menentukan hidup kamu itu kamu apa? Semuanya Allah, serahkan sama Allah. Karena perintah berpikir ada, makanya saya tetap mau mikir. Tapi perintah pusing itu udah ada. Makanya jangan pusing gitu loh. Paham ya? Itu seperti itu. Wa an Abi Hunaidah wallahu alam bisawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo Ibu. Nggih, Bu. Ciri-ciri doa kita terkabulkan. Nggih. Yang pertama, saya enggak tahu ya ciri doa yang terkabulkan itu selain dari ya doanya terkabul gitu aja. Tapi secara umum gini aja Bu, ini konsep dari Nabi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim. Beliau bersabda, ini mafhum riwayat ya. Seseorang itu kalau berdoa kepada Allah, selama dia tidak terburu-buru mengatakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, dia akan mendapatkan satu di antara tiga hal. Yang pertama, dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, diganti dengan penyelamatan dari musibah setara dengan diganti dengan kebaikan, diganti dengan diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Mohon maaf, yang ketiga itu. Jadi berarti kalau Ibu tanya apa cirinya doa dikabulkan? Cirinya adalah Ibu tidak pernah berburuk sangka kepada Allah bahwa doa Ibu tidak dikabulkan. Selama Ibu punya keyakinan doa Ibu dikabulkan, berarti doa Ibu pasti dikabulkan, pasti itu. Dalam bentuk apa? Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Makanya sama Allah doa terus. Satu. Yang kedua, saya pernah baca penjelasan para ulama yang mengatakan di antara ciri kalau doa itu dikabulkan, akan dikabulkan oleh Allah adalah kita tidak pernah berhenti berdoa itu terus-menerus walaupun diulang-ulang. Seperti halnya mengayuh sepeda yang diulang-ulang akan sampai pada tujuan. Maka kalau Ibu ada satu harapan yang Ibu ulang-ulang terus, nggak ada capek-capeknya, karena penuh harapan kepada Allah, tidak untuk meregulasi Allah tapi ngemis kepada Allah, sampai situ aman Ibu. Insya Allah itu tanda kalau insya Allah doa Ibu akan dikabulkan oleh Allah. Makanya saya sering bilang di sini, kita itu boleh capek menasihati, boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Terutama anak-anak, pasangan, doakan terus. Jangan pernah berhenti mendoakan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab.
Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, Bu Nas, monggo. Kan pernah ya Pak Oke. mengajarkan satu doa, tapi doa itu bukan doa dari Quran, yang maksudnya doa Terus. dia sendiri. Terus Dia bilang baca doa ini, itu insya Allah kamu dengan doa ini bisa umroh. Nah, bisa nggak kita meyakini bahwa doa itu yang membuat kita bisa umroh? Bukankah mungkin kita bisa umroh karena doa orang lain yang kita pernah bantu atau dibantu? bagus. Secara prinsip kita tidak bisa memastikan bahwa kita ini misalnya bisa umroh itu karena doa itu. Betul kata Bu Nas. Secara prinsip kita tidak bisa memastikan memang. Sama dengan gini. Saya sukses karena rajin sedekah. Belum tentu. Bisa jadi dia sukses dengan izin Allah karena berbaktinya sama orang tua. Ada orang bilang saya ini menjadi orang mulia karena rajin tahajud misalnya gitu ya. Belum tentu juga. Bisa jadi dia menjadi mulia itu karena langkah kakinya yang sering ke masjid atau ke majelis taklim misalnya. Karena itu jalan yang memuliakan memang. Nah, artinya kita nggak tahu hakikatnya. Nah, karena kita nggak tahu hakikatnya, bahasa yang tepat itu gini kiranya. Kiranya karena saya rajin sedekah sehingga Allah mudahkan rezeki saya. Kiranya karena saya rajin bersilaturahim sehingga Allah berikan saya umur yang panjang misalnya. Kiranya, kenapa saya bilang pakai kiranya? Karena kita nggak tahu pastinya itu. Itu sama dengan gini juga. Oh, itu diadab pasti gara-gara perbuatannya ini. Apa iya? Belum tentu. Bisa jadi karena perbuatan yang lain atau apa. Saya masih ingat betul itu, pernah ada video viral itu yang menceritakan tentang seorang kepala bank konvensional meninggal dunia. Pas dikubur ternyata salah kuburan. Akhirnya digali lagi kan ternyata udah gosong, penuh dengan api. Sang ustadz itu mengatakan ini karena dia kerja di bank konvensional gitu. Saya pas ingat ceramah itu, saya bilang dalam hati saya, ini maaf ya kalau bahasa kita, ini soto ini menurut saya. Kenapa? Karena gini, ini kan perkara gaib. Kalau Nabi yang bersabda, iya. Tapi ini kan perkara gaib. Ini kan kita bicara per kasus. Kita nggak bicara dalil secara umum, kita bicara per kasus. Apa yakin itu karena pekerjaannya itu? Apa nggak karena dosa yang lainnya? Misalnya satu dulu. Bisa juga gini nggak? Penghuni kubur yang di situ sebelumnya memang diadab. Pas dia ditaruh di situ dia kena imbasnya. Pas digali terbakar. Bisa jadi yang diadab penghuni sebelumnya, bukan dia. Bisa dipahami maksudnya ya? Jadi itu kan kubur yang digali, bisa jadi kan bekas galian, bekas kubur orang lain. Bisa jadi yang diadab itu kan artinya ada banyak kemungkinan. Dan perbuatan dosa dia kan nggak cuma itu, bisa jadi ada yang lainnya yang membuat dia patut untuk dihajar misalnya. Bisa dipengerti maksudnya. Jadi kalau menurut saya statement seperti itu ya kok sok tahu gitu loh menurut saya tapi wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu. Biasanya pejabat itu kalau mau bicara di depan umum kan mereka suka mengucapkan salam dengan berbagai ini seperti apa shalom dengan om swastiastu. Itu kan berarti mereka terperangkap dalam sistem. Apakah itu bisa dimaafkan atau gimana? Enggak, itu kan bukan sebuah keharusan kan? Enggak, yang dulu zaman Pak Harto yang ada kan cuman apa namanya? Salam sejahtera itu aja. Salam sejahtera itu kan salam nasional, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menukik pada khas agama tertentu itu udah enggak sepatutnya dilakukan. Jadi kalau menurut saya kalau dia bisa menghindari itu tapi dia memilih mengerjakan itu ya kalau menurut saya sih dia berdosa. Ya dia berdosa. Itu salam nasional itu. Iya. Dan itu salam nasional lah itu. Kalau yang berikutnya kan itu khas agama tertentu kan. Ya pokoknya khas agama tertentu lah pokoknya gitu. Jadi kalau khas agama tertentu itu kalau menurut saya sependek yang saya pahami kalau itu disengaja ya berdosa. Sekarang ditambah-tambahin ke Buddha, apa Hindu apa tuh yang Ya apa saya nggak paham itulah. Iya itu apa itu.
Ya pokoknya kalau itu sengaja, padahal dia bisa menghindari, karena yang satu itu nggak wajib juga. Ya itu saya, wallah alam Satu lagi terakhir. Gimana? Ustaz, kalau misalnya kadang-kadang gini, ada orang misalnya merasa terjolimi, kemudian orang yang terjoliminya itu ada musibah, terus orang yang merasa terjolimi dulu sih lu jolimin gue begini-begini, berarti itu juga nggak boleh dong? Iya, belum tentu. Goib juga. Nah bagus. Jadi gini, Dosa nggak? enggak gini. Saya mau terangkan dulu gini. Kalau ibu mau mengingatkan seseorang, itu konteksnya muhasabah aja. Contoh ada orang kena musibah, kita tahu perkelakuan orang, kita tahu. Kalimatnya gini, biar gak sok tahu itu gini. Coba dimuhasabahi. Mungkin kamu selama ini mulutmu gak dijaga itu, ditobati itu, biar gak kena musibah terus kamu ini. Mungkin kamu punya utang belum bayar, kamu nakal, coba kamu tobati misalnya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa muhasabah. Jangan ini pasti karena berbuat ini pasti jangan gitu. Belum tentu juga karena itu gitu maksudnya. Makanya kalau saran saya menggunakan bahasa-bahasa muhasabah. Mungkin ini gara-gara kamu dolim sama saya dulu kali kamu ini. Ayo minta maaf. Mungkin, tapi tidak memastikan, mungkin kan? Itu seperti itu. Itu yang saya maksud dengan bahasa-bahasa muhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo buan. Sudah mau tidur. Monggo. Nggih monggo. Nggih. Sepupu warisan. Oh salaman, saya pikir warisan. Ya. Baik, sepupu itu bukan mahram. Sehingga kalau pakai pakem dasarnya ya, bersalaman dengan sepupu itu tidak boleh. Bukan mahram. Itu dulu. Nah, kalau saya secara pribadi itu ngambil sikap begini, gak tak sentuh. Ini kadang dulur kan, oh iya wis, ya apa maneng, itu ya wis sudah. Ya namanya kita kan itu di luar kendali kita. Yang penting kita berusaha untuk tidak menyentuh. Ya pokoknya sepupu bukan mahram. Di fikih, saya ngomong fikih ya, di fikih memang ada pendapat yang begini, boleh asal tidak ada syahwat. Nah, pertanyaan gini, mungkin ibu tidak syahwat, lah dia paham? Nah, Tapi kalau ibu suka kangen ketemu ulama, jadinya kan kangen kayak kemarin yang dari kayak ketemu jawab sampai nangis Cibiki lagi. enggak, ya Allah no, sampai suami sakit sampai Kamu udah nggak ada sama saya aja. ya wes pokoknya itu tadi jawaban saya ya. Secara hukum tidak boleh gitu aja. Kecuali kemungkinan tidak ada syahwat. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa jamin? Ya. Mungkin ibu tidak syahwat, lah dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul buat kami. Ya saya kira-kira bisa. Iya, Pak.